ينفع الإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء إلى مرضات قربه وثوابه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين. وفي الأولى 4 فرائض: التحميد وأقله الحمد لله، والثانية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالثة الوصية بتقوى الله، والرابعة قراءة آية من القرآن. Dan di dalam khutbah yang pertama terdapat 4 kefarduan, yaitu tahmid, dan paling sedikitnya adalah ucapan alhamdulillah. Yang kedua adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah membaca ayat dari Al-Qur'an. Fahimtum? Tarjim. Dan di dalam khutbah yang pertama terdapat 4 kefarduan. Yang pertama tahmid, dan paling sedikitnya tahmid adalah ucapan alhamdulillah. Yang kedua sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah membaca 1 ayat dari Al-Qur'an. Lanjut. وكذلك الثانية فرائضها 4 إلا أنه يجب فيها الدعاء بدل القرآن، واستماع الخطبتين واجب من ال40. Dan begitu juga pada khutbah yang kedua, fardu-fardunya ada 4. Hanya saja wajib di dalamnya doa sebagai pengganti dari Al-Quran, dan mendengarkan 2 khutbah adalah wajib dari 40 orang. Fahimtum? 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 Wa kadzalika ats-tsaniyatu, dan demikian juga khutbah Jumat yang kedua. Faraiduha 4, fardu-fardunya ada 4. Fahimtum? Fahimtum? Illa annahu, hanya saja, yajibu fiha, di dalam khutbah Jumat yang kedua ini wajib ad-du'a'u, doa. Kalau di khutbah yang pertama tadi tidak wajib doa, cuma wajib membaca 1 ayat dari Al-Quran. Di dalam khutbah Jumat yang kedua wajibnya adalah membaca doa badalal Qur'ani sebagai pengganti dari kewajiban membaca Al-Quran pada khutbah yang pertama. Fahimtum? Wastima'ul khutbataini wajibun, dan mendengarkan 2 khutbah Jumat hukumnya adalah wajib. Wajib minal arba'ina, dari 40 orang yang hadir. Fahimtum? Jadi khutbah Jumat itu bisa sah jika dihadiri oleh 40 orang. Lihat paragraf sebelumnya. Wa'lam annaha la tan'aqidu illa bi arba'ina dzakaron mukallafina ahraron muqimina. Ketahuilah bahwasannya tidaklah sah khutbah Jumat itu kecuali dengan hadirnya 40 orang laki-laki mukallaf
merdeka lagi sedang mukim. 40 orang ini juga memiliki kewajiban mendengarkan dua khutbah Jumat. Fahimtum? Tayyib. Tarjim. Dan begitu pula khutbah yang kedua. Dan begitu pula khutbah yang kedua, fardu-fardunya ada 4. Hanya saja wajib di dalam khutbah tersebut membaca doa sebagai ganti membaca ayat Al-Quran, dan mendengarkan 2 khutbah Jumat adalah wajib dari 40 orang yang hadir. Wa amma sunanu fa idza zalati syamsu wa adzana al muadzinu wa jalasa al imamu ala al mimbari in qata'atis salatu siwa tahiyyati wal kalamu la yanqati'u illa bi iftitahil khutbati. Dan adapun kesunahan-kesunahan, maka jika tergelincir matahari, muadzin beradzan dan imam duduk di atas mimbar, lantas terputuslah salat itu selain tahiyat. Maka itu jadi jawabnya idza. Maka terputuslah salat itu selain tahiyat. Dan berbicara tidak terputus kecuali memulai khutbah. B-nya mana? Dan berbicara tidak terputus kecuali dengan memulai khutbah. Dengan dimulainya khutbah. Dan berbicara tidak terputus kecuali dengan dimulainya khutbah. Fahimtum? Wa ammas sunanu, dan adapun sunnah-sunnah, fa idza zalati syamsu, maka jika matahari tergelincir. Fahimtum? Tergelincir itu matahari kalau sudah lurus di atas kita kemudian geser ke arah barat, itu namanya tergelincir. Kalau di atas kita persis namanya istiwa. Paham ya? Jika matahari telah tergelincir, artinya sudah masuk waktu salat apa? Salat zuhur. Sudah manjing waktu salat zuhur. Wa adzanal muadzinu, dan muadzin telah adzan. Fahimtum? Wa jalasal imamu alal mimbar, dan imam Jumat telah duduk di atas mimbar. Fahimtum? In qata'atis salatu siwat tahiyyah, maka terputuslah salat kecuali salat tahiyatul masjid. Fahimtum? Tayyib. Wal kalamu la yanqati'u illa biftitahil khutbati, dan pembicaraan masih boleh. Misalkan imamnya ini sudah duduk di mimbar, azan sudah selesai, kamu sudah membaca doa azan, imamnya masih belum mulai khutbah, masih duduk, seumpama masih pakai siwak. Paham ya? Masih buka, mempersiapkan catatan teks khutbahnya, masih boleh berbicara. Kapan tidak bolehnya? Biftitahil khutbah, ketika imam sudah memulai membuka khutbahnya dengan bacaan hamdalahnya itu, alhamdulillah, lah itu sudah tidak boleh bicara. Fahimtum? Tayyib. Tarjim. Dan adapun sunnah-sunnahnya, maka jika
matahari telah tergelincir. Muadzin sudah mengumandangkan adzan dan imam Jumat sudah duduk di atas mimbar, maka terputuslah sholat itu kecuali sholat tahiyatul masjid. Dan pembicaraan tidaklah terputus kecuali dengan dimulainya khutbah Jumat. Wa yustahabbu fihi asyabul bidu wat-tibu wal ghuslu wal bukuru mustahabbun, dan dianjurkan di dalamnya pakaian yang putih dan wewangian dan mandi, dan bersegera itu adalah dianjurkan. Fahimtum? Jadi kalau mau hadir Jumat yustahabbu, disunnahkan, fihi di dalamnya, artinya di dalam menghadiri sholatul Jum'ah. Apa yang disunnahkan? Yang pertama as-siyabu, pakaian al-bidu yang putih. Paham ya? Putih semuanya. Jadi mulai dari sarungnya putih, kemudian kaosnya putih, kemudian celana sirwal dalamannya sarung putih, takwo atau gamisnya putih. Setelah gamis disunahkan juga pakai jubah, di luarnya gamis, jubahnya juga putih. Terus pakai surban, surbannya juga putih. Semuanya putih. Itu disunnahkan. Imamah, kopiah pakai yang warna putih semuanya. Seperti Abayai Basari Alwi itu kalau sudah Jumat, Murabi Arwahina semuanya pakai putih-putih. Watibu, dan minyak wangi, pakai minyak wangi yang terbaik. Wal ghuslu, dan mandi untuk sholat Jumat, mandi sunnah. Tata caranya sama seperti mandi wajib, seperti pelajaran yang lalu di kitab ini, cuma niatnya saja yang berbeda. Niatnya nawaitul ghusla li sholatil jum'ah, nawaitul ghuslah li sholatil jum'ah, begitu niatnya. Niatnya dirubah. Wal bukuru, dan bersegera, mustahabbun, disunnahkan. Bersegera mulai kapan? Bahkan ulama-ulama yang soleh-soleh dulu, mereka mulai dari sholatus subuh ada yang tidak keluar dari masjid sampai Jum'ah. Keluar hanya mandi saja, dan mandinya ada di sekitaran masjid. Ada di antara mereka yang pulang dulu sebentar, kemudian pagi isyraq, keluar dari masjid, pulang sebentar, kemudian kembali lagi jam 6, jam 7, gitu sudah kembali ke masjid. Ada yang seperti itu. Jadi pagi di sini, semakin pagi semakin besar pahala sunnahnya. Fahimtum? Tayyib. Kalau sekarang tidak ada, sudah tidak ada. Itu kalau dulu di Hadramut, di Terim dan lain-lain, kalau zamannya ulama-ulamanya dulu, mungkin zaman sebelum Abi ke sana, itu Abi masih mendengar kabar kalau mau cari soft 1, 2, 3 jangan datang di atas jam 9 karena pasti sudah terisi. Nah, itu. Bahkan sebelum daripada itu, pagi itu sudah terisi soft depan. Kalau zamannya Abi itu kalau datangnya sudah jam 10,
ke atas itu soft depan itu sudah terisi jam 10, apalagi kalau datang kayak kita ini jam berapa datangnya? Nah, itu pasti masjid sudah penuh. Nah, jadi mereka mengamalkan sunnah-sunnah ini. Tayyib, tarjim. Dan disunahkan di dalam menghadiri sholat Jumat memakai pakaian putih, memakai wangi-wangian, dan mandi serta bersegera adalah disunahkan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'atis tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'atis tsanisah faka'annama qarraba kabshan akrona wa man raha fi sa'atir rabi'ah faka'annama qarraba dajajah wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang berangkat pada jam yang pertama maka seakan-akan ia berkurban onta, dan barang siapa yang berangkat pada jam yang kedua maka seakan-akan ia berkorban sapi, dan barang siapa yang berangkat pada jam yang ketiga maka seakan-akan ia berkorban kambing yang bertanduk, dan barang siapa yang berangkat pada jam yang keempat maka seakan-akan ia berkorban ayam, dan barang siapa yang berangkat pada jam yang kelima maka seakan-akan ia berkorban telur. Nanti keterangannya di belakang saja. Ini karena masih nyambung dengan setelahnya. Tarjim. Bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berangkat sholat Jumat pada waktu yang pertama maka seakan-akan ia berkorban unta, dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua maka seakan-akan ia berkorban seekor sapi, dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga maka seakan-akan ia berkorban seekor kambing yang bertanduk, dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat maka seakan-akan ia berkorban seekor ayam, dan barang siapa yang berangkat di dalam waktu yang kelima maka seakan-akan ia berkorban sebutir telur. فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر فمن جاء بعد ذلك فإنما جاء لحق الصلاة ليس له من الفضل شيء. Lantas jika imam telah keluar maka ditutuplah lembaran-lembaran, diangkatlah pena-pena, dan berkumpullah para malaikat di sisi mimbar seraya mereka mendengarkan zikir. Maka barang siapa datang setelah itu maka hanyalah ia datang untuk haknya solat, tidak ada baginya dari keutamaan sedikit pun. Lantas apabila imam keluar maka ditutuplah catatan-catatan dan diangkatlah pena-pena serta para malaikat berkumpul di sisi mimbar seraya mendengarkan zikir. Maka barang siapa datang setelah hal tersebut maka sesungguhnya hanyalah ia datang karena haknya solat, tidaklah ia mendapatkan keutamaan sama sekali. Tafsilus sa'ati as-sa'atul ula ila tulu'i syamsi wa thaniyah ila irtifa'iha
والثالثة إلى انبساطها والرابعة والخامسة بعد الضحى الأعلى إلى الزوال. Pembagian waktu-waktu. Waktu yang pertama sampai terbitnya matahari. Waktu yang kedua sampai terangkatnya matahari. Waktu yang ketiga sampai terbentangnya matahari. Waktu yang keempat dan yang kelima setelah duha yang terakhir sampai zawal. Fahimtum? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man roha fi sa'atil ula. Barang siapa berangkat pada saat yang pertama. Saat yang pertama itu mulai dari fajar shadiq subuh sampai tulu'us syams, sampai tulu'nya matahari. Paham ya? Kalau sekarang ya enak, hati-hati ya, lunyu itu bahaya. Itu anak-anak kalau mungkin disiapkan ada pel-pelan gitu, kalau bahasa-bahasa ada satu begitu yang khidmah di pel. Kemarin waktu di Solo itu di antara ceramah yang ada di sana itu diterangkan, dan ini juga diamalkan oleh Abah Yai, cuman bentuknya saja yang berbeda. Jadi iman itu memiliki cabang-cabang, dan cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah membersihkan jalan dari gangguan. Dan diterangkan di tausiah waktu haul itu bahwasannya para salaf, as-salafus saleh ini mereka menggabungkan iman yang paling tinggi dan iman yang paling rendah cabangnya, dengan harapan jika ujung dan ujung itu dilakukan maka semua yang ada di tengahnya didapatkan. Jadi kalau ada gangguan seperti ada pohon atau ada batu di jalan, ada paku di jalan, itu mereka membersihkannya dari jalanan, dan membersihkan itu sambil melakukannya juga berzikir la ilaha illallah. Kalau Abah dulu sukanya kalau melihat ada strapless terbuka ditutup sama beliau dan sambil berzikir, kemudian dibuang ke tempat sampah setelah strapless terbuka itu ditutup. Dan termasuk anak-anak kalau melihat ada sampah, kalau melihat ada hal-hal yang mengganggu, ini tadi barusan ada yang jatuh kepleset, seumpama ada yang melihat lantai tekel basah begitu, orang-orang yang memiliki iman, dan iman paling rendahnya iman itu menyingkirkan gangguan dari jalan, itu paling rendahnya iman. Kalau tidak menyingkirkan gangguan dari jalan berarti imannya bermasalah. Orang yang punya iman dia akan peka dengan lingkungannya, dia lihat hal-hal yang membahayakan, dia singkirkan. Ya salah satunya kalau lantai basah, ada satu begitu mencari pel-pelan, kemudian dia mengeringkan lantai tekel yang basah itu, ya sambil berzikir, baca la ilaha illallah, hakadha, yakni fahimtum? Ya begitu. Nah begini ini masih belum ada yang itu siapa itu, ya, ambil pel-pelan, dipel biar gak mereseti kancane. Dan ini dilakukan di lingkungan, bukan cuma ngaji saja, bukan cuma di masjid, di kamar,
di kantin, apalagi di masjid, di makam ya, itu sakral sekali. Juga nanti kalau kalian ada di rumah dan lain sebagainya, itu kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh Abah Yai Basri Alwi. Abah Yai itu dulu begitu. Ada yang tidak pas, dampar-dampar itu kelempraan, itu Abah Yai merapikan pintu-pintu dapur itu membuka, bisa mengganggu orang lewat, itu ditutup sama beliau. Itu salah satu amal beliau. Nah, kita ini harus meniru. Sudah kelihatan hal-hal yang tidak semestinya, ya jangan dibiarkan. Ini adalah akhlak, karakter yang ingin kita tiru dari guru-guru kita. Fahimtum? Tayyib. Adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا. يا فتاح يا عليم افتح لنا في القرآن العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Barang siapa berangkat pada waktu yang pertama. Waktu yang pertama itu mulai dari masuk waktu subuh sampai habisnya waktu subuh, yaitu tulu'us syams, ya, naiknya matahari. Orang yang berangkat Jumatan di waktu-waktu itu, ada kira-kira yang di sini seperti itu? Tidak ada ya, padahal dekat sekali tempatnya. Kalian tidak ada, Abi apalagi, tidak bisa juga. Kalau ada yang bisa, faka'an nama qarraba badanatan, maka seolah-olah ia berkurban satu ekor onta. Satu ekor onta ini afdal, besar, mahal harganya. Jadi kalau mau ngerasakan atau sekali-sekali pingin dapat pahala pernah kurban satu ekor onta, ya sekali waktu ngamalkan ini, sekali-sekali ngamalkan. Jadi pernah dapat pahala berkurban satu ekor onta. Kalau kita ini kan susah, satu ekor onta itu harganya mahal sekali. Fahim tuh?
tidak tahu berapa, coba ditanyakan ke ChatGPT itu. Berapa harga satu ekor onta sekarang di Mekah? Biar tahu harganya berapa dolar atau berapa real. Kalau dikurskan ke Indonesia kurang lebih 25 juta sampai 40 juta untuk usia 2 sampai 3 tahun. Minim 25 juta. Jadi kalau kalian ingin dapat pahala sodakoh, bukan cuman sodakoh, kurban, lebih dari sodakoh ini, sebesar 25 juta ke atas, belum pernah kan ya? Ini caranya untuk bisa dapat pahala seperti itu, berangkat Jumatan mulai dari sebelumnya tulu, sebelumnya naiknya matahari. Sudah duduk di masjid, niat nunggu Jumatan. Entah ngapain di masjid, ya baca ini, baca itu, baca surah Al-Kahfi, baca Al-Quran. Hakadha. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, dan barang siapa berangkat pada saat yang kedua. Saat yang kedua itu mulai dari tulu'nya matahari ilartifaiha, sampai meningginya matahari. Biasanya yang dimaksud adalah dengan seukuran tombak atau meningginya matahari sepenggalah. Sepenggalah itu dari naiknya matahari atau tulu'nya matahari. Itu kan kalau misalkan di jam digital ada tulisan tulu' begitu ya. Nah, dari tulu' itu 4 derajat. 1 derajat itu 4 menit. Berarti 4 kali 4 berapa? 16 menit. Itu waktu yang kedua. Sudah. Kalau melakukan hal itu, faka'annama qarraba baqaratan, maka seolah-olah dia menyembelih hewan kurban seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsa, dan barang siapa berangkat pada waktu yang ketiga. Waktu yang ketiga ilam bisatiha, mulai dari matahari ini sepenggalah. Tidak tahu sekarang jam berapa toloknya. Seumpama ya sepenggalah itu waktunya sholat isyraq gitu loh. Waktunya sholatul isyraq. Kalau tulu'us syams sampai ke sepenggalah itu tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat kecuali cuma sholat yang memiliki sebab, yang sebabnya itu mutaqaddim atau muqarin. Sholat yang sebabnya itu lebih dulu atau sholat yang sebabnya itu muqarin. Maksudnya bagaimana? Seumpama kamu ditanya, ngapain sampean sholat? Saya sholat karena masuk masjid atau tahiyatul masjid. Maka lebih dulu sebabnya atau sholatnya? Masuk masjid dulu atau sholat dulu baru masuk masjid? Masuk masjid dulu, berarti sebabnya lebih dulu. Ini tidak apa-apa sholat di situ di waktu-waktu itu. Kemudian contohnya lagi, sampean sholat apa aja? Saya sholat karena tadi wudhu atau sholat sunnah wudhu. Maka sebabnya dulu atau sholatnya dulu? Sebabnya dulu. Nah, ini juga tidak apa-apa. Termasuk sholatul qadha, sholatul nadhar, itu sebabnya dulu baru sholatnya. Atau sholatnya muqarin bersamaan. Contohnya adalah sholatul istisqa, sholat meminta turunnya hujan, atau sholatul khusuf dan kusuf, sholat gerhana. Ini juga tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah sholat yang sebabnya belakangan. Contoh, sampean sholat apa ya? Saya sholat istikharah karena setelah ini mau baca doa istikharah. Berarti sholatnya dulu atau sebabnya?
sholatnya dulu. Sampean sholat apa ya? Sholat hajat. Sholatnya dulu apa baca doa hajatnya dulu? Sholatnya dulu, sebabnya belakangan. Yang begini tidak boleh. Yang begini tidak boleh. Hukumnya kalau menggunakan redaksi Safinatun Najah, tahrumu sholatul lati laisa laha sababun muqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin aw kama qala. Redaksinya Safinatun Najah begitu ya. Tahrumu sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Haram hukumnya sholat di situ. Tapi kalau di kitab-kitab lain bukan haram tapi makruh tahrim. Makruh cuman tetap ada dosanya. Makruh tahrim. Begitu. Lah, jadi tuluk sampai irtifa, tuluknya matahari sampai matahari itu sepenggalah, jangan sholat di situ. Gampangnya begitu, jangan sholat. Dan seumpama boleh pun, para salafus soleh tidak suka sholat di situ. Saya mau sholat tahiyatul masjid, saya mau sholat sunnah wudhu, kan boleh ya. Tapi mereka tidak melakukannya. Mayoritas mereka tidak menyukainya karena mura'ah fadilatil awqat, menjaga keutamaan waktunya, kemuliaan waktu. Begitu. Jadi kalau misalkan di waktu-waktu itu masuk masjid, ya sudah langsung duduk, tapi diganti sholatnya baca al-baqiyatus shah. Apa itu al-baqiyatus shalihah? Zikir apa? Apa zat? Al-baqiyatus shalihah. Zikir, ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan? Tidak ada yang tahu? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fahimtum? Begitu. Sudah. Sekarang orang yang berangkat ke Jumatan di waktu yang keberapa ini tadi? Ketiga. Waktu yang ketiga itu ilam bisatiha, sampai membentangnya matahari, yaitu di waktu-waktu sholatud duha. Di waktu-waktu sholatud duha. Ya, sholat duha itu ya boleh jadi mulai dari jam berapa? Mulai dari jam-jam 7 begitu sampai jam 11 begitu ya. Itu membentang matahari. Orang yang melakukan ini faka'an nama qarraba kabisyan akron, seolah-olah dia berkurban satu kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah, dan barang siapa berangkat pada waktu atau saat yang keempat. Saat yang keempat itu, yang keempat dan yang kelima adalah ba'da duha al-a'la ila zawal. Waktunya terbentang mulai dari duha yang paling tinggi, artinya yang paling akhir, sampai zawalus syams, yaitu mulai dari apa? Mulai dari, ya anggaplah jam 11 begitu ya, jam 11 sampai zawalus syams begitu. Lah itu datangnya di waktu-waktu itu seperti datangnya kita umumnya itu di Indonesia. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah faka'an nama qarraba dajajah. Orang yang berangkat pada waktu yang keempat seolah-olah dia berkurban seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan barang siapa berangkat pada waktu yang kelima, berarti semakin mendekati zawalus syams, semakin mendekati manjing waktu zuhur. Fahimtum? Kalau sekarang zuhur jam 11 berapa belas? 11 berapa belas? 11:16. Ya berarti ini dia datangnya di waktu yang kelima itu sudah hampir manjing zuhur.
mulai dari 11 berapa, 11, 13, 11, 14, 11, 15, 11, 16 dia baru datang. Nah itu dapat apa? Fakaan nama qarraba baydatan, seolah-olah dia berkurban satu biji telur. Fahimtum? Ya, pahalanya cuma segitu saja, tinggal sedikit. Ono maneh sing luwih nemen. Fa idza kharajal imamu, maka apabila imam Jumat telah keluar, tuwiyatis suhufu, maka ditutuplah lembaran-lembaran amal. Wa rufi'atil aqlam, dan diangkatlah pena-pena untuk mencatat amal-amal, artinya sudah tidak ada pahalanya. Jadi kalau kedisian imam didului oleh imam, kamu datang imamnya sudah ada, tidak dapat apa-apa. Dan imam itu juga begitu, imam ojo kesergeben. Imam itu datangnya akhir mendekati mancing waktu zuhur, malah mancing waktu zuhur itu masuk, oh itu sunnah. Saya ini biasanya begitu, karena di Indonesia ini masjid-masjid biasanya imamnya ini datangnya sergep sebelum makmumnya datang, sakno makmumi gak oleh opo-opo. Kalian tanya ke siapa, ada Risham enggak di situ, atau ada Amin? Itu biasanya Amin yang ngantarkan Abi. Kalian tanya ke Amin, Abi itu biasanya gimana kalau khutbah Jumat? Abi di parkiran nunggu. Begitu sudah mancing waktu zuhur baru Abi masuk. Begitu. Kadang ya takmirnya ini bingung, gak teko-teko sih khatibe. Padahal sudah ada di masjid, cuma di parkiran, tidak masuk masjid. Kenapa? Karena kasihan kalau Abi masuk duluan ini. Dan memang sunnahnya khatib atau imam sunnahnya memang akhir datangnya. Begitu. Kalian gitu kalau nanti jadi khatibul Jum'ah, jadi imamul Jum'ah, cok kesergeben. Waduh, ini perdana ini. Supaya dipercaya saya sama takmir saya datangnya jam 9 pagi. Jam 09.00 wis ana ndek masjid. Lah oleh ndok kabeh iku. Itu nanti anak-anak ini ya yang dinia kelas 5 ya, kelas 6 atau kelas 5 sekarang, yang sudah semester mau masuk semester ganjil ya, berarti ini ya 5 mau masuk semester genap ya, genap 4 semester piro? Abi ini bingung like gitu-gituan ya. Kelas 5 itu semester berapa berarti? Semester genapnya kelas 5 ya, semester 2 kok semester 4 kayak kuliah ya, soalnya Abi mau masuk semester 4 ya, diilingi kuliah. Nah itu nanti sudah mulai harus praktek khutbatul Jum'ah, harus praktek tajhizul janazah, merawat mayat, harus sudah begitu ya, sudah mulai praktek latihan itu, Bilal dan lain sebagainya, keterampilan penerapan ajaran-ajaran atau ritual-ritual di masyarakat nanti. Fahimtum? Wajtama'atil malaika, sudah malaikat tidak mau nyatet, sudah malaikatnya tidak mau nyatet. Ngapain malaikatnya? Berkumpul di mana? Indal mimbar, di sisi mimbar. Yastami'una dzikra, sambil mendengarkan zikir. Loh, malaikat saja itu mendengarkan zikir ya, khutbah, mendengarkan khutbah malaikat iki. Sing menungso malaikat sing gak ono dosane itu mendengarkan zikir, mendengarkan khutbah. Sing akeh dosane malah gak ngrungokno khutbah, ngomong karepe dhewe. Rumangsa luwih jago timbang
timbang malaikat. Faman jaa ba'da dzalika, maka barang siapa datang setelah hal itu, artinya setelah lembaran ditutup, pena-pena diangkat, malaikat sudah sibuk untuk mendengarkan zikir, khutbah dan lain sebagainya, orang yang datangnya belakangan, fa inna majaa, maka semata-mata dia datang li haqqis shalah, cuma untuk shalah saja, karena salat wajib bagi dia. Karena haknya sholat harus dia tunaikan. Artinya apa? Cek gak dosa, cuman gitu tak, supaya tidak berdosa besar. Pahalanya ada ndak? Laisa lahu minal fadli syai'un, dia tidak mendapatkan keutamaan sedikit pun. Ndak oleh apa-apa. Yoi pokoknya cuman tercatat Jumatan, gak ninggal Jumatan, gak berdosa. Tapi dapat sesuatu ndak dapat. Telur aja ndak dapat. Endoke cecek gak oleh. Endoke tinggi gak oleh, seumpama tinggi ana endoke ndak dapat. Paham tum? Tayyib, lanjut. Wa yambaghi alla yatakhatta riqaban nasi wa la yamurra baina aydihim wa yajlisa bihaitsu la yamurru ahadun baina yadayhi wa yatluba shaffal awwala. Dan seyogyanya dia tidak melangkai leher-leher manusia. Apa itu apa? Leher? Pundak ya? Riqab, leher ya? Tadi insya Allah ketemu di kamus itu tengkuk. Oh iya, tengkuk. Tengkuk itu leher bagian bawah. Ya, sejajar sama pundak riqab, iya. Tayyib leher. Tengkuk itu. Tengkuk. Dan seyogyanya dia tidak melangkai tengkuk-tengkuk manusia. Dan tidak lewat di hadapan mereka. Dan seyogyanya dia duduk sekira tidak ada seseorang yang lewat di hadapannya. Dan seyogyanya dia mencari shaf yang pertama. Fahimtum? Ini ada satu yang mungkin perlu dijelaskan. Kalau masalah tidak melangkahi tengkuk-tengkuknya manusia, ini maklum ya, maklum artinya tidak ngelangkah-ngelangkah begitu. Mungkin yang perlu dijelaskan itu ini, wa yajlisa bihaitsu la yamurru ahadun baina yadayhi. Dan hendaknya dia itu duduk sekira ia tidak diliwati oleh orang. Bagaimana maksudnya? Maksudnya kalau masuk masjid langsung masuk di shaf depan itu. Kalau shaf depan itu tidak bolong, tidak diliwati orang. Yang bikin orang diliwati itu adalah dia duduknya seumpama ini masih kosong, terus kamu duduknya di pintu situ. Seumpama ini pintu, di sini masih ada shaf lagi, orang duduknya di sini, ya mesti aja diliwati orang. Mau masuk masjid lewat pintu, paham ya? Kan sering kita lihat itu, shaf depan itu kosong, orangnya duduk di belakang, ya pasti diliwati. Coba seumpama ini rapat seperti ini, kira-kira ada ndak orang lewati di depan kalian? Tidak ada. Seumpama ini adalah shaf Jumat, kalian datang masuk langsung ngisi shaf depan yang kosong, datang lagi masuk ngisi shaf depan yang kosong. Begitu, jangan duduknya di belakang nyari sendenan seumpama tiang, atau duduknya pas di pintu, apa pas di pintu. Ya ini seumpama dia dilangkai oleh orang yang mencari keutamaan shaf depan, orangnya tidak apa-apa, tidak tercela itu. Jadi seumpama ada yang menegur, kamu duduk tidak mau ngisi shaf depan, shaf depanmu masih kosong. Akhirnya orang dari belakang, wong shaf persis depannya ini lo kosong,
tidak mau maju ngisi. Akhirnya saya seumpama dari belakang ngelangkai orang-orang yang tidak mau ngisi depan ini. Untuk saya ngisi soft depan itu saya tidak tercela. Salahnya sendiri tidak mau ngisi soft depan. Tidak bisa ditegur, tidak boleh ya. Tidak boleh melangkai tengkuk-tengkuk manusia. Itu berlaku kalau kamu duduknya pas. Kalau kamu duduknya tidak pas, dilangkai ya salahmu, bukan salahnya orang yang melangkai. Karena orang yang melangkai itu melihat ada soft kosong di depan, tidak kamu isi. Paham maksudnya? Begitu. Jadi kalau hadir Jum'ah sudah masuk, boleh kalau sholatnya, sholat tahiyatul masjidnya boleh di mana saja. Setelah sholat kelihatan ada kosong di depan, masuk ke depan. Mau begitu boleh, atau langsung masuk ke depan ngisi boleh. Diisi soft depan itu. Jangan dibiarkan kosong. Ompong itu enak apa enggak? Untuk ompong gak enak apa maneh soft salat. Ya. Hakada. Taib. Tarjim. Dan seyogyanya ia tidak melangkai tengkuk-tengkuk manusia, dan ia tidak lewat di hadapannya, serta ia duduk sekira tidak ada seorang pun yang lewat di hadapannya, dan seyogyanya ia mencari shaf yang pertama. Fa'idha faragha minas sholati fayadhkurullaha katsiran wa yuhsinu muraqabatas sa'ati allati fi yaumil jum'ati. Dan apabila ia telah selesai dari salat, maka hendaknya ia berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya dan memperbagus monitoring waktu yang ada pada hari Jumat. Insyaallah ya. Mahasiswa. Bagus itu bahasanya, suka saya. Monitoring waktu. Ya salam. Ustadz Zahid ngali, Ustadz Zaki tampil. Insyaallah. Fahimtum? Jadi fa idza faragha minas shalah, jika dia telah rampung dari sholat, maknanya sudah selesai sholat Jumatnya, sudah salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ini namanya faragha minas shalah, sudah selesai sholat Jumat. Fayadhkurullaha katsiran, maka hendaknya dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Fahimtum? Hari Jumat itu hari untuk berzikir, pakai zikir. Wa yuhsinu muraqabatas saati, dan dia memperbagus kualitas monitoring waktu. Artinya waktunya itu dikawal, diawasi. Jangan sampai waktunya ini tidak bermanfaat. Paham ya? Itu maksudnya betul-betul diawasi di hari Jumat itu. Muraqabatas sa'atil lati fi yaumil jum'ah. Jadi tugasnya, adabnya setelah selesai sholat Jumat, buyar sudah, semari Jumatan saiki sakarepe dhewe ndak. Buat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mencari kemuliaan, ingin menjadi orang yang mulia, ingin menjadi orang yang luhur, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap menjaga waktu-waktunya.
monitoring waktu. Kata-kata hari ini monitoring waktu. Ya, nanti siapa begitu kita abadikan ini buat kertas begitu. Abi pesen itu satu ya. Nanti ditempel di mana begitu kata-kata hari ini monitoring waktu. Jadi ini betul, jadi apa namanya kata-katanya itu bagus. Dimonitor ya dikawal ya, dikawal, diawasi, jangan sampai lalai dengan waktu-waktu kita. Besok dipakai kalau hari di kelas muhadatsah itu. Ma makna muraqabatis sa'ah? Makna muraqabatis sa'ah monitoring waktu. Hal makna muraqabatis sa'ah monitoring waktu? Naam. Makna muraqabatis sa'ah monitoring waktu. Hal makna muraqabatis sa'ah apa ya? Sing liyane monitoring waktu apa? Waduh tambang gelap. Ndak abi guyon supaya kalian ingat betul, yaitu mufradat baru ini. Ya, mufradat baru, terus kata-kata yang dipilih ini buat kita ingat. Ini buat anak-anak ini. Ada muraqabatus sa'ah, itu pasti ingat ini. Sampai tua kalian pasti ingat ini, mufradat ini. Bibarakatihi. Rabbi fanfa'na bibarakatihi. Baik. Fahimtum? Tarjim. Lantas jika telah rampung dari sholat Jumat, maka ia berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir, serta memperbagus kualitas monitoring waktu di dalam hari Jumat. Masya Allah. Intaha. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini Masya Allah, salah satu dari maskot kita dan jimat kita. Kita ditinggalkan satu jimat, pusaka. Siapa itu? Ustaz Zahid, ya, Buya Zahid. Nah, sekarang sudah sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, terus insya Allah zuhur waktu sana. Berarti zuhur waktu sana 12 jam 4 tadi, jam 4 sore di sini itu masuk raudhah insya Allah, karena dapat jadwal untuk sholat zuhur di raudhah. Ya, susah loh, Abi aja susah dapat sholat di situ itu. Di waktunya sholat itu ya, susah jadwalnya itu. Nah, ini rezekinya dia sudah dapat sholat zuhur di raudhah. Karena kalau dapat waktu-waktu sholat di raudhahnya bisa lama, tidak rebutan sama orang, bisa lama. Itu dia dapat di raudhah sholat zuhur di sana. Nabi bilang, Bi mau nitip doa. Ya, Nabi bilang, iya doakan semuanya. Nabi minta doa buat semuanya, kalian juga di raudhah. Raudhah itu adalah raudhatun min riyadhil jannah, antara mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipakai sholat di Masjid Nabawi sampai ke kamarnya Siti Aisyah yang di dalamnya ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu petak tanah dari tanah-tanah surga. Siapa yang doa di situ diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab. Dan bayangkan itu tidak terlalu besar, mungkin jaraknya ya anggaplah seperti masjid ini, anggaplah segini. Tapi yang kepingin masuk situ jutaan orang,
yang pingin masuk situ puluhan ribu orang di waktu yang bersamaan setiap harinya. Sehingga kalau bisa mendapatkan kesempatan, artinya dicatat oleh Allah Ta'ala di Lauh Mahfud masuk ke Raudhah, itu beruntung sekali. Begitu. Jadi Zahid barokahnya, barokah khidmah di pondok ya, khidmah di pondok dengan segala kelebihannya, selalu khidmah di sini min ahlil khidmah, itu listrik apa segala ya, apa sajalah, mulai dari ngurusi ini sampai ngajar-ngajar dan lain sebagainya ya, sudah alhamdulillah salah satu barokahnya bisa sampai di raudhahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mungkin 2 hari di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, puas berziarah, kemudian berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Terus kemudian nanti insyaallah mungkin 2-3 hari di Mekah, berangkat ke Hadramut. Berangkat ke Hadramut, insyaallah tujuannya adalah kota Huraidah, yaitu di kotanya yang di situ ada makamnya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, ada makamnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib ratib, ada makamnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan banyak lagi makam-makam aulia dan bahkan nabi ada di situ, makamnya nabi-nabi di sekitar situ. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan sebagaimana dia mendoakan kita di tempat-tempat mustajab sana. Mudah-mudahan kita juga mendoakan, mudah-mudahan dia perjalanannya lancar ya. Jadi termasuk akhlak yang baik dan disukai